Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru yang saya hormati. Berikut kami sampaikan tutorial penyusunan kisi-kisi dan soal untuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ujian akhir semester maupun ujian satuan pendidikan. Yang pertama kita harus memahami dulu tentang prinsip penulisan soal. Dari prinsip penulisan soal yang harus kita ketahui adalah yang pertama adalah valid. Artinya apa? Mengujikan materi atau kompetensi yang tepat. Oke, sesuai dengan materinya adalah sesuai dengan UKRK, urgensi, kontinuitas, relevansi, dan keterpakaian. Kemudian reliable. Reliable adalah konsisten terhadap hasil pengukurannya. Dan yang ketiga adalah fair, artinya tidak merugikan pihak tertentu. Di mana yang pertama kejujuran atau jujur, di mana tingkat kesukaran soal ini adalah sama dengan kemampuan peserta didik. Kita tidak boleh membuat soal yang di luar kemampuan peserta didik. Kemudian soalnya tidak menjebak. Yang ketiga, materi yang diujikan sesuai dengan jenis tes dan bentuk soal yang digunakan. Yang keempat adalah menetapkan persekoran yang tepat. Ini untuk jujur. Kemudian untuk seimbang, balance, yaitu materi yang diujikan adalah sama dengan materi yang diajarkan. Artinya apa? Kalau panjenengan membuat soal, ini jangan sampai materi yang belum disampaikan ke siswa ini masuk di soal yang panjenengan keluarkan. Oke. Kemudian yang kedua, waktu untuk mengerjakan soal sesuai. Oke. Jadi kita harus bisa membuat takaran bahwa jumlah soal dengan waktu ini kira-kira sesuai apa enggak. Kita membuat soalnya 10 soal, kemudian kita hanya memberi waktu 5 menit. Ini jelas tidak sesuai. Kemudian kita membuat soal sebanyak 40 soal, kita hanya memberi waktu 30 menit. Oke, ini kayaknya juga kurang sesuai. Kemudian mengurutkan soal dari yang mudah sampai ke yang sukar. Jadi soal mudah itu diletakkan di paling atas atau terlebih dahulu. Ini yang mudah, kemudian baru ke bawah nanti adalah levelnya adalah sukar atau sulit. Mengurutkan level kognitif dari yang rendah sampai yang tinggi. Jadi sekarang itu di dalam kisi-kisi itu ada L1, ada L2, dan L3. L1 itu level 1, L2 level 2, L3 level 3. Level 1 ini dimensi kognitifnya adalah mengamati, memahami, kemudian level 2 adalah menerapkan atau mengaplikasikan, ini C3. Kalau tadi di L1 adalah C1, C2, kemudian di level 3 ini nanti menganalisis dan mengevaluasi C4, C5. Ini masuknya di level 3. Kemudian mengurutkan, mengelompokkan jenis bentuk soal yang digunakan. Yang ketiga adalah organisasi, jelas petunjuk dan perintahnya. Jadi kalau kita membuat soal itu, petunjuknya itu harus jelas. Jadi siswa itu disuruh ngapain, disuruh menjawab apa, ini harus kita jelaskan di petunjuknya. Kemudian urutan materi dalam tes sama dengan urutan materi yang diajarkan. Jadi kalau tadi misalkan di dalam panjenengan melaksanakan ulangan harian 2 KD, berarti mulai dari KD 1 sampai KD 2 atau mungkin KD 3 dengan KD 4 atau KD 5 dengan KD 6 atau mungkin 3 KD, berarti KD yang paling atas adalah KD 1, KD terendah, kemudian yang paling bawah adalah KD yang baru. Maksudnya yang baru diajarkan. Jadi yang sudah lama diajarkan itu kita taruh di paling atas. Kemudian layout soal jelas dan mudah dibaca. Oke, layout soal jelas dan mudah dibaca. Yang terakhir adalah berpenampilan profesional. Ini untuk dari sisi organisasi soalnya. Kemudian yang keempat adalah transparan. Prinsip penulisan soal yang keempat adalah transparan. Artinya apa? Jelas yang diujikan,
tugasnya dan kriteria penskororannya. Oke, kalau transparan itu jelas yang diujikan, mapelnya apa, soalnya apa sesuai dengan KD, kemudian tugasnya juga jelas, kriteria penskororannya ini juga disampaikan kepada peserta didik. Autentik, harus hasil kerja peserta didik dan sesuai dengan dunia nyata. Autentik berarti harus hasil kerja peserta didik dan sesuai dengan dunia nyata. Oke, berikutnya bentuk penulisan soal. Bentuk penulisan soal ini untuk tes tulis itu ada dua, skor subjektif dan skor objektif. Untuk skor objektif ini ada dua, yaitu isian, menjawab singkat, kemudian melengkapi, mengidentifikasi masalah. Untuk pilihan, ini ada pilihan ganda, benar salah, menjodohkan, sebab akibat. Ini untuk skornya objektif. Kemudian kalau subjektif, ini uraian, kemudian tugas proyek, tugas atau studi kasus. Ini nanti skornya adalah subjektif. Jadi kita lihat jawabannya dulu dari siswa, nanti kita baru bisa memberi nilai. Kalau objektif, nilai sudah bisa kita salah, berarti ya salah tidak dapat nilai atau 0 atau sesuai dengan pensekoran. Oke. Kemudian alur penulisan soal. Yang pertama adalah SKS, standar kompetensi lulusan. Kemudian di sini ada materi, diturunkan di materi kompetensi dasar, standar kompetensi. Ada dari SKL, ini turun di standar kompetensi. Kemudian dari standar kompetensi diturunkan menjadi kompetensi dasar dan dijadikan sebuah materi. Di SKL, standar kompetensi, kompetensi dasar, dan materi. Materi ini berasal dari mana? Materi ini dari kompetensi dasar. Kemudian kita menguraikan indikator soal. Nah, ini indikator soal berbeda dengan indikator pencapaian kompetensi. Kalau biasanya kita menganalisis KIKD, itu kan dari SKL, kemudian ke standar kompetensi, kemudian kita turunkan ke kompetensi dasar, kemudian kita jabarkan lagi menjadi dari kompetensi dasar kita turunkan menjadi indikator pencapaian kompetensi. Dari indikator pencapaian kompetensi kita turunkan lagi menjadi tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini baru berupa materi. Kemudian dari ketiga ini materi kompetensi dasar kemudian standar kompetensi ini kita turunkan menjadi indikator soal. Nah, indikator soal yang baik nanti harus mengandung juga unsur ABCD, audience, behavior, condition, degree. Kemudian baru menjadi soal. Oke. Kemudian kaidah penulisan soal kompetensi. Yang pertama adalah berhubungan dengan kondisi pembelajaran di kelas atau di luar kelas. Jadi materi soal ini, materi soal yang akan kita buat adalah harus berhubungan dengan kondisi pembelajaran yang ada di kelas. Oke, jangan sampai materi ini di luar atau melenceng jauh dari pembelajaran yang kita sampaikan. Kemudian yang kedua adalah berhubungan erat dengan antara proses materi, kompetensi, dan pengalaman belajar. Oke. Yang ketiga adalah untuk mengukur kompetensi peserta didik. Yang keempat adalah mengukur beberapa kemampuan yang diwujudkan dalam stimulus soal. Yang kelima, mengukur kemampuan berpikir kritis. Yang terakhir adalah mengandung pemecahan masalah. Jadi kaidahnya seperti ini, ada 6 kaidah yang harus kita lakukan dalam membuat soal. Oke, berikutnya kriteria materi. Kriteria materi yang sempat saya sampaikan di awal tadi adalah ada urgensi, ada kontinuitas, ada relevansi, ada keterpakaian atau menyebutnya adalah UKRK. Urgensi adalah di mana KD indikator atau materi yang disampaikan adalah mutlak dikuasai oleh peserta didik. Jadi peserta didik harus benar-benar menguasai materi atau KD yang kita sampaikan. Ini urgensi. Dan ini adalah wajib. Kemudian kontinuitas, bahwa materi yang lanjutan adalah merupakan pendalaman dari materi sebelumnya.
Jadi berurut KD1, KD2, KD3. Jadi KD1 ini diselesaikan, kemudian bisa dilanjutkan lagi di KD2 ini kontinuitas. Jadi ada apa? Sambungannya, continue, berlanjut. Kemudian relevansi ini diperlukan untuk mempelajari bidang studi lain. Jadi adakah keterkaitan KD yang kita ajarkan dengan studi apa itu map lain, studi map lain. Kemudian keterpakaian di sini artinya adalah memiliki nilai terapan tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi materi yang kita sampaikan adalah berfungsi juga dalam kehidupan sehari-hari peserta didik kita. Jadi apa yang kita sampaikan ini juga bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari mereka. Berikutnya adalah daftar pertanyaan berpikir tingkat tinggi. Kita akan mulai dari level 1, level 2, dan level 3. Di sini kognitif yang lebih rendah adalah level 1, mengingat atau remembering, C1, kemudian level 1 lagi memahami atau C2. Kata kunci dari masing-masing level ini adalah apa. Kalau berarti level 1 mengingat ini adalah apa, siapa, kapan, di mana, sebutkan, jodohkan, pasangkan, persamaan kata, golongkan. Ini adalah level 1. Biasanya dipakai untuk tingkatan sekolah dasar atau sekolah menengah. Kemudian memahami, terangkanlah, bedakanlah, terjemahkanlah, simpulkanlah, bandingkanlah, ubahlah, berikanlah interpretasi. Ini adalah kata-kata kunci pertanyaan untuk dimensi kognitif C2, memahami, di mana levelnya masih di level 1. Kemudian untuk level 2, ini adalah menerapkan, applying. Ini C3, dimensi kognitifnya adalah C3. Biasanya adalah kata yang digunakan adalah gunakanlah, tunjukkanlah, buatlah, demonstrasikanlah, carilah hubungan, tulislah, contoh, siapkanlah, klasifikasikanlah. Ini kata-kata kuncinya. Kemudian untuk di level 3, ini adalah C4, C5, C6, menganalisis, mengevaluasi, mencipta, di mana kata-kata kuncinya adalah sebagai berikut, ada analisa, kemukaanlah bukti, mengapa, identifikasikan, berilah pendapat atas mana yang baik, setujukah Anda, kritiklah, berilah alasan, nilailah. Ini untuk mengevaluasi, kemudian bentuk, ciptakanlah, susunlah, rancanglah, tulislah, ini mencipta. Ini adalah kata-kata kunci yang kita gunakan dalam membuat soal. Jadi kita nanti soal yang kita susun ini di level berapa, kita bisa melihat kata-kata kuncinya di sini. Untuk SMA, SMK, minimal kita akan menggunakan level 2 dan level 3. Sama dengan yang di atas tadi. Kemudian berikutnya adalah kisi-kisi. Kisi-kisi adalah suatu format atau matrik yang memuat informasi yang dapat dijadikan pedoman untuk menulis tes atau merakit soal. Menulis soal atau merakit soal. Ini kisi-kisi. Jadi sebelum kita merakit soal atau membuat soal, kita harus membuat dulu kisi-kisinya. Pengembangan kisi-kisi fungsinya adalah sebagai pedoman penulisan soal, sebagai pedoman perakitan soal. Syarat-syarat kisi-kisi yang pertama adalah mewakili isi kurikulum. Artinya apa? Mewakili KD yang sudah disampaikan. Kemudian singkat dan jelas. Dengan kisi-kisi, soal dapat disusun sesuai dengan bentuk soal. Jadi jangan sampai kita membuat soal yang tidak sesuai dengan kisi-kisinya. Kita membuat kisi-kisinya ternyata tidak dapat diuraikan menjadi soal. Ini juga tidak boleh. Kemudian komponen kisi-kisi yang harus ada di dalam kisi-kisi soal adalah yang pertama adalah identitas. Identitas nanti adalah nama sekolah, kurikulum, mapel. Ini nanti masuk di identitas. Nanti akan saya contohkan untuk matrik format dari kisi-kisi. Kemudian SKKD, standar kompetensi dan atau kompetensi dasarnya. Kemudian materi pembelajaran. Kemudian indikator soal.
Ini harus ada. Materinya ada, indikator soal ada, kemudian bentuk tesnya apa, pilihan ganda, uraian, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah nomor soal. Oke, seperti ini. Di sini adalah contoh dari matrik format kisi-kisi soal. Ini jenjang pendidikannya adalah SMK, mata pelajaran adalah C2. Ini kisi-kisi soal ujian satuan pendidikan atau USP. Jadi kalau C2, kalau di SMK, ini mapel program keahlian, ini adalah C2, ini jadi 1 nilainya. Jadi nanti kita akan menggabungkan beberapa mapel yang ada di C2 untuk menjadi satu kesatuan, menjadi kisi-kisi, kemudian kita rakit menjadi soal. Ini mata pelajaran adalah C2 Teknik Komputer dan Jaringan. Di dalamnya ada 4 mapel. Oke, di dalamnya ini ada 4 mapel yang akan kita masukkan menjadi sebuah kisi-kisi. Kemudian kurikulumnya adalah ke-13 revisi, jumlah soalnya adalah 40, ini 40 nggih, harusnya 40. Kemudian bentuk soalnya adalah pilihan ganda plus urean. Ini yang tahun kemarin, 45 itu terdiri dari 40 pilihan ganda dan 5 urean. Oke. Kemudian kartu soalnya adalah sebagai berikut. Ini adalah bentuk atau contoh dari kartu soal. Setelah kita membuat kisi-kisinya, nanti akan kita masukkan ke dalam kartu soal ini. Kartu soal ini. Ini nanti juga akan berguna untuk menganalisis ulangan harian. Biasanya nanti dipakai untuk membuat buku pedoman guru. Oke. Berikutnya ini kartu soalnya seperti ini ya. Nanti akan saya contohkan di mana kita akan memasukkan kompetensi dasar, gimana kita akan membuat kisi-kisi. Oke. Kemudian indikator soal kita uraikan satu-satu dulu. Indikator soal adalah sebagai penanda atau indikasi dari pencapaian kompetensi. Indikator adalah sebagai penanda atau indikasi pencapaian kompetensi. Kemudian menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur. Mengacu pada materi pembelajaran sesuai kompetensi. Ini indikator soal. Kemudian rambu-rambu indikator soal itu seperti apa? Kata kerjanya adalah operasional. Maksudnya dapat diukur atau measurable. Dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi. Kemudian mengandung UKRK, urgensi, kontinuitas, relevansi, sama keterpakaian. Berikutnya adalah tidak membedakan jenis kelamin. Jadi, ilustrasi gambar, nama, dan lain-lain. Bapak pergi ke, ibu pergi ke. Ini kan tidak ada jenis kelaminnya. Kemudian, kecakapan hidup atau life skill, kemampuan, dan keberanian mengatasi problem kehidupan. Misalnya kecakapan akademik, kecakapan pribadi, kecakapan sosial, maupun kecakapan vokasional. Pendidikan multikultural, menghargai keberagaman dalam kebersamaan, suku, agama, ras, dan sejenisnya. Jadi soal yang kita pakai nanti atau indikator soal yang kita buat nanti tidak boleh sampai melanggar suku, agama, ras, atau misalkan menghina suku lain, menghina agama lain, menghina ras yang lain, ini tidak boleh. Kemudian saling temasmu, sains, lingkungan, teknologi, masyarakat, moral, atau SETSM, Science, Environment, Technology, Society, dan Moral. Oke. Ciri-ciri soal. Sekarang ciri-ciri soal. Soal yang menuntut penalaran tinggi ini adalah mesti diberikan dasar pertanyaan atau stimulus. Biasanya yang paling mudah kita memberikan stimulus adalah berupa gambar atau berupa, kalau bahasa Indonesia biasanya ada kumpulan puisi, ada kumpulan cerita. Itu adalah sebagai bentuk stimulus. Kemudian untuk mengukur kemampuan berpikir kritis. Kemudian yang ketiga adalah mengukur keterampilan pemecahan masalah. Jadi kita tidak ujuk-ujuk soal. Misalkan gambar lapangan bola. Ini berapakah ukuran lapangan bola? Ini kan tidak ada stimulusnya sama sekali. Jadi mohon Bapak Ibu
Nanti kalau membuat soal, diberi stimulus.